Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazi tamanniyil mauti wa du'a'i bihi khaufa dhahabiddin. Ai hadza babu jawazi tamanniyil mauti wa du'a'i bihi khaufa dhahabiddin. Ini adalah bab menerangkan tentang bolehnya berharap mati, wa du'a'i bihi, dan berdoa minta mati, khaufa dhahabiddin, karena takut rusaknya atau hilangnya agama. Kalau kemarin kan babnya tidak boleh berharap mati. Bab yang ini adalah bab boleh berharap mati, tapi konteksnya dia khawatir kalau dia tetap hidup nanti rusak agamanya. Khawatir murtad misalnya, khawatir jatuh dalam kekafiran, khawatir jatuh dalam aneka kemaksiatan yang membuat dia semakin jauh dari Allah. Maka dalam kondisi seperti itu seseorang boleh berharap mati dan boleh doa minta mati. Itu di bab yang ini. Tidak ada pertentangan antara bab pertama dan bab yang ini, karena yang pertama kemarin itu konteksnya putus asa ya. Jadi berharap mati karena putus asa. Sementara kalau yang ini bukan karena putus asa, tapi lebih kepada karena dia khawatir agamanya terancam. Nah, sebagaimana nanti boleh juga berkaitan dengan kalau dia rindu ingin berjumpa dengan Allah, termasuk juga nanti berkaitan dengan khawatir kalau misalnya dia tetap hidup akan terjadi fitnah yang besar misalnya. Itu diperkenankan seseorang berharap mati. Tapi diskusi para ulama dalam masalah ini memang cukup gayeng ya pada bab ini. Nanti ada hal yang patut untuk kita cermati begini. Jadi memang ada model sebagian orang itu yang di dalam mensikapi hidup ini dia lebih kepada hadzun nafsi ya. Jadi
dia lebih banyak berpikir tentang apa yang menjadi hak dia dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang seperti ini kadang lebih berharap kepada wis dang mati ae lah, biar aku segera bisa menikmati apa yang selama ini aku perjuangkan gitu. Yaitu masuk surga dan berjumpa dengan Allah. Nah, tapi ada sebagian ulama kita itu yang pola pikirnya itu bukan begitu, tapi pola pikirnya adalah hadzullah. Hadzullah itu begini, jadi lebih kepada berpikir tentang hak-hak Allah untuk diibadahi, untuk dimuliakan, untuk diibadahi, untuk dimuliakan, untuk diagungkan, untuk ditaati dan seterusnya. Sehingga ulama model kedua ini lebih suka berpikir, saya ingin lebih lama memenuhi hak-hak Allah itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Saya ingin lebih lama beribadah kepada Allah. Saya ingin lebih lama lagi mengagungkan Allah. Saya ingin lebih lama lagi dalam memuliakan Allah. Saya ingin lebih lama lagi mentaati Allah. Sehingga ulama model yang kedua ini harapannya panjang umur gitu. Kenapa? Karena dia ingin lebih lama dalam mengagungkan Allah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Makanya terus seperti Imam Syafi'i misalnya, ketika beliau berada di Baghdad, saat daulah Bani Abbasiyah dikuasai oleh Mu'tazilah, di mana ulama-ulama ahlu sunnah dipaksa meyakini Al-Quran sebagai makhluk, yang hadis bukan yang qadim. Maka Imam Syafi'i termasuk yang berhasil menjawab dengan diplomatis apa yang diminta oleh khalifah saat itu. Tapi beliau memutuskan akhirnya untuk pergi ke Mesir, tidak bertahan di Baghdad. Karena di Baghdad risikonya beliau mati. Memang insya Allah karena mati kalau mempertahankan kebenaran syahid insya Allah. Tapi beliau berpikir kalau saya hidup, saya akan lebih lama bisa beribadah kepada Allah. Saya akan bisa lebih lama bermanfaat bagi banyak orang. Ilmu saya bisa lebih bermanfaat kalau saya hidup daripada kalau saya mati. Maka beliau pilih hidup. Akhirnya beliau pergi ke Mesir hingga menjadi mufti di sana itu. Jadi singkat kata singkat cerita, memang dalam hal ini sikap para ulama berbeda-beda. Dua-duanya tidak ada yang tercela. Tinggal Anda pilih yang mana gitu. Kalau jangan mau pilih, ya saya wis gak sabar pengen ketemu sama Allah ya monggo. Aku udah gak sabar pengen ketemu dengan Allah ya monggo, silakan aja, tidak apa-apa. Tapi ada juga yang berpikiran saya ingin lebih lama dalam beribadah kepada Allah. Saya ingin lebih lama dalam berzikir kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, bermanfaat bagi sesama. Monggo juga, silahkan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Jadi ya kembali pada keputusan masing-masing. Tapi tetap tidak boleh kalau konteksnya berharap mati itu karena putus asa. Itu tidak boleh. Karena itu bagian dari perbuatan yang tercela. Kalau bahasa Al-Qur'annya kemarin di surah Yusuf itu, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang berputus asa itu. Pun lanjut. Qala Allah azza wa jalla, telah berfirman siapa Allah azza wa jalla, mukhbiron an Yusufa, mengabarkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Di surah Yusuf ayat 101. Apa kata Nabi Yusuf dalam ayat itu? Tawaffani muslimau wa alhiqni bis solihin. Tawaffani, wafatkanlah hamba ya Allah, musliman sebagai seorang yang pasrah, yang patuh, yang tunduk, walhiqni, dan pertemukanlah aku ya Allah bis solihin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Wa'an Maryam, dan Allah juga bercerita tentang Siti Maryam alaihissalam. Wa'an Maryam alaihissalam fi qauliha, dalam ucapan Siti Maryam yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 23. Apa kata Siti Maryam? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Duh, andaikan aku mati sebelum ini sehingga aku dilupakan atau tak berarti lagi. Jadi beliau berharap andaikan saja beliau mati sebelum kejadian di mana beliau hamil tanpa ada proses yang sewajarnya gitu ya, tentu semua dengan izin Allah. Maka kemudian beliau berharap andaikan itu tidak pernah terjadi dan beliau mati saja. Wa an Malik, dan ceritakan dari Malik, an Abi Zadan, dari Abi Zanad, anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la taqumu sa'atu, tidaklah tegak kiamat, hatta yamur rajulu, hingga lewat seorang lelaki, bi qabri rajulin, ketemu dengan kuburan seorang lelaki, fayaqulu, maka dia berkata, ya laitani makanahu, andaikan aku berada di posisinya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya. Saya mau terangkan dulu pertama tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama ada dua penafsiran dalam masalah ini. Yang pertama, memang Nabi Yusuf berharap mati saat itu, karena beliau, apalagi yang mau beliau harapkan? Beliau Nabi dan Rasul. Coba, secara spiritual beliau Nabi dan Rasul. Kedudukan dunia, beliau Raja Mesir. Secara duniawi beliau Raja Mesir. Terus istri cuantik, kurang apa? Anak soleh solihan. Nabi Musa itu termasuk keturunannya Nabi Yusuf. Itu. Jadi rojo, sogeh, bojo wayu, terus spiritualnya Nabi dan Rasul. Mau ngapain lagi? Akhirnya ya sudah ada lagi ya, dunia ini sudah membosankan semua. Maka nggak ada lagi yang paling beliau harapkan selain berjumpa dengan Allah. Maka beliau berdoa minta mati itu karena sudah kangen sama Allah. Tapi sudah dirojo, jadi Nabi dan Rasul, nama? Jadi soge, bojone wayu, wis gak karu-karuan. Ya, mau ngapain lagi? Ya wis, ketemu dengan Allah udah, nggak ada harapan. Udah mencapai untuk karir duniawinya puncak, karir ukhrawinya Nabi dan Rasul itu udah puncak. Mau ngapain lagi? Tidak ada lagi keinginan selain ketemu dengan Allah. Maka beliau minta wafat tadi itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Nabi Yusuf bukan minta mati, itu bukan. Nabi Yusuf itu berharap dimatikan sebagai muslim, sebagai orang yang pasrah, patuh, tunduk kepada Allah. Nah, terus kemudian dan beliau berharap dikumpulkan dengan orang-orang soleh sebelum-sebelumnya, yaitu bapaknya seperti Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, dan bapak-bapaknya yang sebelumnya itu. Beliau berharap dikumpulkan. Itu tafsir yang kedua. Terlepas dari itu ya, terlepas dari semua itu maksud saya, bahwa ini kan memang semua kita pasti berharap mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kalau para nabi pasti dijamin ya. Tapi kenapa para nabi kok masih berharap? Sebenarnya tidak untuk beliau, tapi untuk kita umatnya ini sebenarnya, agar juga berharap kepada Allah wafat sebagai seorang muslim. Sebagaimana Nabi kalau berdoa, habis salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau Nabi kan sudah dijamin oleh Allah, tapi kalau masih berdoa, itu untuk kita sebenarnya doa itu. Karena beliau mengatakan, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda mengkhawatirkan kami kok Anda membaca doa itu? Kata, iya. Karena hati manusia itu seperti uang logam yang dimainkan di antara jari-jari Allah. Suka-suka Allah untuk membolak-balik hati seseorang. Maka kemudian Nabi berdoa dengan itu untuk kita sebenarnya doa itu. Maka sama dengan doa Nabi Yusuf ini, patutlah kita berdoa dengan doa yang beliau baca, tawaffani muslimau wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah hamba sebagai seorang muslim yang patuh, yang tunduk, terus dan pertemukanlah kami dengan hamba-hambamu yang soleh yang lain. Kenapa kok kita minta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh terdahulu? Karena masuk surga itu pakai rombongan. Masuk surga itu pakai rombongan, enggak satu-satu. Kalau kita mau sendirian masuk surga, pertanyaannya punya ongkos berapa gitu. Ya, jadi makanya rombongan. Di Az-Zumar Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Makanya di akhir surah Al-Fajr itu, menjelang akhir surah Al-Fajr itu Allah enggak langsung nyuruh masuk surga, tapi nyuruh masuk dulu dalam rombongan hamba-hamba yang terpilih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam rombongan hamba-hambaku yang terpilih dulu, baru masuklah ke dalam surga. Tinggal langsung masuk surga enggak, masuk dalam rombongan hamba Allah yang terpilih dulu.
Maka kita berharap kepada Allah semoga kita dimasukkan dalam rombongan hamba-hamba Allah yang soleh itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, salah satu kiat untuk supaya kita satu rombongan dengan beliau orang-orang yang soleh itu, yang pertama ya hubbus sholihin, mencintai orang-orang soleh terdahulu itu. Kita cintai orang-orang soleh terdahulu dan berusaha beramal dengan amalan orang-orang soleh itu. Atau masuk ngaji ini kan masuk amalan kesukaan orang-orang soleh, ngaji seperti ini. Nah, jenengan silakan punya komunitas goes, punya komunitas tenis, punya komunitas apa malih, mancing. Asal mubah monggo lah. Nah, tapi harus punya komunitas yang basisnya kayak gini nih. Masjid harus ada. Supaya harapannya nanti rombongan kita ini nyambung ke rombongan inti. Itu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus punya kita rombongan seperti ini. Masjid ini harus punya. Tidak boleh nggak punya, itu harus punya. Jadi jangan hanya sebatas pada rombongan-rombongan yang sifatnya duniawi, yang mubah saja, tapi harus ada yang basisnya ukhrawi seperti ini harus ada. Karena besar harapan kita nanti kita satu rombongan dengan rombongan intinya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian kalau tentang Siti Maryam itu ulama juga sama, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Siti Maryam itu khawatir nanti beliau nggak kuat menahan fitnahan masyarakat. Karena masyarakatnya pasti nggak akan bisa memahami bagaimana mungkin ada seorang gadis belum bersuami kok punya anak. Karena umumnya orang itu kalau hamil pasti ada yang menghamili. Nah, Siti Maryam itu beliau nggak membayangkan, tuh nggak kuat beliau membayangkan. Beliau khawatir nanti guncang jiwanya, terancam agamanya, takut nggak sabar apa tahu, sehingga beliau berharap mending saya mati aja ya Allah daripada nanti saya kena fitnah. Itu tafsir yang pertama kata para ulama. Kalau tafsir yang kedua bukan itu kata beliau. Kata tafsir yang kedua. Kalau kata para mufassir yang kedua begini, Siti Maryam itu takut nanti beliau difitnah, gara-gara fitnah itu kaumnya diazab oleh Allah. Karena kan Siti Maryam ini ada yang mengatakan nabi perempuan. Ada yang mengatakan beliau itu seorang siddiqah. Siddiqah itu satu tingkat di bawah nabi. Sehingga kalau kemudian beliau difitnah, beliau khawatir kaumnya itu diadab oleh Allah. Dan beliau nggak mau kaumnya diadab. Maka beliau berdoa pada Allah, mending saya mati aja ya Allah daripada kaum saya diadab. Ini tafsir yang kedua. Saya lebih condong pada yang kedua ini. Karena beliau ngeman Bani Israel saat itu. Takutnya Bani Israel diadab oleh Allah gara-gara menfitnah Siti Maryam. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua ini. Nah, menarik ya, dalam kisah Siti Maryam ini menarik. Ada solusi yang Allah berikan kepada Siti Maryam yang itu di luar dugaan. Jalan keluar yang itu di luar dugaan. Siti Maryam tidak pernah membayangkan hal itu. Inilah berkaitan kalau untuk kita janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Pasti itu janji Allah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ini pasti janji Allah kok. Nah, di sini dibuktikan semua itu. Siti Maryam enggak pernah membayangkan ketika beliau hamil, terus kemudian beliau harus melahirkan di kebun kurma, bukan di kandang kambing ya, tapi di kebun kurma. Saya nggak tahu siapa yang lancang merubah kebun kurma menjadi kandang kambing. Saya juga nggak tahu siapa yang lancang merubah kebun kurma menjadi pohon cemara. Itu saya juga nggak ngerti siapa itu. Tapi kalau Quran, ini saya bicara versi Quran itu. Kalau itu sebelah lah, terserah, itu urusan sebelah. Lakum dinukum waliyadin. Cuma kalau versi kita kan di kebun kurma itu. Maka di kebun kurma itu di luar dugaan beliau ketika beliau haus karena mau melahirkan itu, Allah suruh hentakkan kakinya keluar air memancar dengan izin Allah. Kemudian ketika beliau lapar, cukup menggoyangkan kurma, berjatuhan kurma yang muda untuk beliau dengan izin Allah. Sehingga beliau dapat minum dengan puas, bisa makan dengan kenyang tanpa harus merasa lemah saat melahirkan itu, dengan izin Allah tentunya. Nah, terus kemudian bagaimana kemudian beliau ketika menemui kaumnya,
Allah perintahkan beliau untuk diam. Dan di luar dugaan beliau ternyata yang bicara adalah putranya langsung yang masih dalam buayan itu. Jadi kan solusi yang di luar dugaan. Sehingga kaumnya tidak perlu menfitnah Siti Maryam alaihissalam, karena semua dijawab oleh si bayi ini. Yang saat itu tidak mungkin bayi ini bicara kecuali kalau bukan karena izin Allah. Sehingga semua percaya. Dan selamatlah beliau dari fitnah itu. Dan selamatlah Bani Israel dari adab karena menfitnah Siti Maryam alaihissalam itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, Allah pasti janjikan solusi. Yang kedua, rizki yang tak terduga. Bahkan urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampak tak tergambar solusinya dalam benak Siti Maryam saat itu. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Karena kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, semua baik-baik sama Allah aja. Dan ini ada satu hal yang menarik terkait dengan kisah Siti Maryam alaihissalam ini. Ketika ibunda Siti Maryam hamil Siti Maryam, kan tidak tahu kalau itu Siti Maryam perempuan, karena kan hamil saat itu belum tahu isinya laki atau perempuan. Menarik, sang ibu namanya Hanna waladat Maryam. Jadi Hanna istrinya Imran melahirkan Siti Maryam. Saat itu beliau bernadar, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya nadar yang di perut saya akan saya cetak jadi muharrar. Muharrar kalau sekarang ulama lah. Lebih tepatnya imam masjid, tapi imam Masjidil Aqsa, karena bapaknya itu Imran itu adalah imam Masjidil Aqsa, imam Masjidil Aqsa. Nah, beliau nadar, pokoknya janji, ya Allah, anak saya ini akan saya jadi sebagai muharrar, ulama atau kiai atau ajengan atau ustadz, simpelnya jadi imam masjid, imam Masjidil Aqsa. Tapi di luar dugaan ternyata yang lahir perempuan. Ibunya tidak membatalkan nadarnya, karena sudah berjanji akan menjadikan putrinya, anaknya yang dikandungkan sebagai ulama. Walaupun tidak mungkin jadi imam Masjidil Aqsa karena perempuan, tapi janjinya tetap ditunaikan janjinya. Maka dikirimlah putrinya ini atas pilihan Allah ke Nabi Zakaria alaihi salam untuk dibina, dididik. Yang notabene Nabi Zakaria adalah masih pernah paman lah, masih pamannya Siti Maryam alaihi salam. Karena Nabi Zakaria ini masih saudara dengan ibunya Siti Maryam ini. Singkat kata, singkat cerita, apa yang dicita-citakan oleh ibundanya Siti Maryam itu tidak tercapai karena anaknya perempuan kan. Tapi nadar itu tetap dilaksanakan walaupun yang diharapkan tidak tercapai. Tapi apa yang kemudian? Tidak tercapai di anak, tapi cita-cita ibunya tercapai juga. Tapi di cucu tercapainya, di cucu. Enggak cuma dapat muharrar, dapat Nabi Isa yang nabi dan rasul. Ini maknanya apa? Kata para ulama begini, kita itu kalau punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan yang baik, itu jangan dibatalkan hanya karena nggak mungkin gitu. Nun sewu nggih, ini kata para ulama itu gitu. Kita ini kalau punya cita-cita, punya harapan yang baik, itu jangan dibatalkan hanya gara-gara nggak mungkin. Tetap dalam hati tekad, ya Allah bismillah, saya ingin mewujudkan ini ya Allah, bismillah. Ini niat saya ya Allah, saya pengen sekali, saya niat ini ya Allah. Saya pengen niat punya anak-anak yang penghafal Quran, pengamal Quran. Saya pengen niat punya anak-anak yang solih, solihah. Saya pengen punya anak-anak yang ulama, al-amilin, as-solihin. Saya pengen ya Allah, tekad, jangan dibatalkan hanya karena nggak mungkin. Jangan dibatalkan hanya karena nggak mungkin. Terus niat aja terus, niat yang sungguh-sungguh sama Allah pokoknya. Jangan dibatalkan. Akan ada masa mungkin di generasi anak nggak dapat, tapi generasi cucu mungkin dapat. Saya pernah tahu ada seorang kiai di Jawa Timur, Allahyarham, Kiai Mahmud namanya. Kiai Mahmud Allahyarham ini pernah punya cita-cita bikin masjid besar di kampungnya. Beliau itu ingin bikin masjid besar di kampungnya. Qaddarallah sampai beliau wafat masjid itu nggak terwujud. Tapi begitu beliau wafat, tidak selang berapa waktu, sampai sekarang dengan izin Allah sudah terwujud masjid yang besar itu oleh putra-putranya.
Jadi oleh beliau masjid yang dicita-citakan nggak terwujud. Tapi oleh putra-putranya dengan izin Allah masjid itu terwujud. Masjid besar di kampungnya itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus Kiai Mahmud ini dikenal sebagai kiai yang punya cita-cita pengen ngapalin Quran. Pengen ngapalin Quran. Ya seperti biasa, karena sudah sepuh kan. Jadi teorinya apa? Hafalkan walaupun tidak hafal-hafal. Sampai saya tahu beliau nggak hafal Quran 30 juz. Putranya nampaknya tidak semua juga, tapi sekarang cucunya, sekarang generasi cucunya puluhan orang. Hampir semua cucunya, bahkan bisa jadi semua cucunya yang udah masuk usia di atas 10 tahun lah, itu sudah rata-rata sudah hafal 30 juz Al-Quran. Cucu-cucu beliau. Artinya apa yang beliau cita-citakan nggak tercapai di beliau, mungkin nggak tercapai di semua anak-anaknya, tapi tercapai di hampir semua cucunya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksud saya bahwa kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, jangan dibatalkan hanya gara-gara nggak mungkin gitu. Teruskan aja. Ya, siapa tahu nanti mungkin nggak berhasil di kita, mungkin nggak berhasil di generasi anak-anak kita, tapi mungkin di generasi cucu-cucu kita. Bisa dimengerti ya? Nah, pokoknya kalau kita punya keinginan, punya cita-cita yang baik, cita-cita yang mulia, jangan dibatalkan hanya karena tidak mungkin. Tetap niatkan dalam hati, munajatkan kepada Allah. Nggak jadi sekarang nggak apa-apa. Mungkin nanti generasi anak kita, mungkin anak kita juga enggak, siapa tahu generasi cucu kita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tekad mawon bismillah. Pun ngoten. Allah. Terus kemudian yang berikutnya dari tentang hadis berkaitan dengan tidak akan tegak kiamat hingga ada seseorang yang melintas di sebuah kuburan dan dia berkata, andaikan aku di posisi dia. Saya nggak tahu ya, pernah nopo mboten jenengan mungkin mengalami di mana ada seseorang yang meninggal dunia, terus ada orang yang sudah sepuh atau apa mengatakan, kok enggak saya aja yang mati, kok dia duluan. Sampai saya pernah saat diundang oleh sini ini pojok ini Pak Bambang namanya, Pak Bambang namanya. Nggih Pak Bambang. Ibunya masih ada nggak beliau? Masih ada ibunya. Sudah sembuh saya tuh. Ibunya? Enggak, yang ibu kandung masih ada nggak? Saya pernah diundang ulang tahun ibunya. Usianya saat itu sudah 90-an tahun lebih. Itu saya doakan beliau, Bu, semoga panjang umur, yang mubarakah, sehat wal afiat, saya doakan gitu. Kata ibunya gini, jangan panjang-panjang, sudah bosan saya katanya. Teman-teman sudah pada mati semua. Nah, apakah ini tanda-tanda kiamat itu? Wallahu alam bisawab. Nah, tapi yang pasti kalau dalam penjelasan para ulama dalam hadis ini begini. Yang dimaksud adalah begitu besarnya fitnah yang mengguncang pada saat itu menjelang akhir kiamat nanti itu, menjelang akhir cerita di dunia ini, itu sampai kemudian ada orang itu yang berharap mati sajalah daripada saya tetap hidup tapi agama terancam. Jadi ada kondisi seperti itu. Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu bagaimana keadaannya, cuman di Al-Qur'an itu ada diceritakan tentang itu, tentang siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini sekelompok anak muda yang memilih untuk akhirnya mencari gua dan sembunyi dalam gua itu dalam rangka untuk menyelamatkan akidahnya, agamanya. Karena tekanan saat itu sangat luar biasa dan mereka berpikir, oh ini agama saya bisa terancam kalau lama-lama bertahan di luar ini. Maka tidak mau akhirnya mereka memilih untuk mengasingkan diri demi untuk menjaga keselamatan agamanya. Dan saat mengambil keputusan itu mereka berdoa, yang diabadikan doa itu di surah Al-Kahfi ayat 10 itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa ini bagus agar kita dianugerahi oleh Allah kecepatan dan ketepatan dalam tindakan. Nah, ambil keputusan, berdoa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atau berdoa dulu baru ambil keputusannya. Itu supaya kita diberi kecepatan dan ketepatan dalam tindakan. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, tindakan benar mereka demi untuk menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan akidah iman Islam mereka itu. Nah, dalam hal ini konteksnya seperti itu, gambaran apa yang ada dalam hadis ini tadi itu. Allahu Akbar. Kalau sekarang mungkin belum lah, karena banyak orang yang masih tetap ingin hidup. Faslun ay hadza faslun, inilah fasal pembahasan tentang qultu, aku berkata, kata Imam Al-Qurtubi, la ta'arudu baina hadza tarjamati
wallati qablaha lima nubayyinuhu. Jadi kata beliau tidak ada pertentangan antara pembahasan yang ini dan yang sebelumnya, dikarenakan apa yang akan kami jelaskan nanti. Amma Yusuf alaihissalam, maka adapun Nabi Yusuf alaihissalam, faqala Qatadah, maka berkata siapa Qatadah, lam yatamannal mauta ahadun, tidaklah berharap mati seorang pun, baik itu nabiun wala ghairuhu, baik itu seorang nabi maupun yang selain nabi, illa Yusuf alaihi salam, kecuali Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi satu-satunya yang pernah berharap mati yang diabadikan dalam Al-Qur'an, baik dari kalangan nabi maupun bukan nabi, itu hanya Nabi Yusuf alaihi salam. Hina takamalat alaihi an-ni'am, ketika memang nikmat-nikmat yang ada pada beliau itu sempurna sudah. Gimana enggak sempurna? Nabi dan Rasul, Raja Mesir, kaya raya, istrinya napa? Cuantik, anaknya solihah. Kurang apa? Yang mau ngapain lagi sudah? Penuh semua. Wa jama'a lahu asyumul, dan segala-galanya sudah Allah anugerahkan kepadanya. Jadi Nabi Yusuf nabi yang Allah anugerahi segala-galanya. Mau ngapain lagi? Di dunia membosankan. Yang ada adalah ingin berjumpa dengan Allah. Istaqo, maka kangen, rindu siapa Nabi Yusuf ila liqa'i rabbih, pada perjumpaan dengan Tuhannya azza wa jalla. Faqala, maka beliau berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sungguh engkau telah memberikan aku kerajaan, wa 'allamtani, dan engkau telah kasih aku ilmu, dan macam-macam itu hingga akhir ayat di surah Yusuf ayat 101 itu, sampai beliau fastaqa ila liqa'i rabbih azza wa jalla, hingga beliau rindu berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Jadi minta matinya Nabi Yusuf itu karena beliau kangen, sudah kangen, gak tahan, pengen ketemu dengan Allah. Saya pernah sampaikan di pertemuan awal kita dulu bahwa kalau kita ada rindu berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka kematian itu bukanlah hal yang menakutkan. Jadi kematian bukanlah hal yang menakutkan. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu ketika menjelang wafat, istrinya menangis, mengatakan, aduh ini kesusahan, ini kecelakaan. Kata sahabat Bilal, jangan berkata begitu, ini kebahagiaan, kata sahabat Bilal, karena sebentar lagi akan bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Jadi kerinduan kepada Allah dan Rasulnya membuat kematian itu tidak menakutkan. Jadi membuat kematian itu tidak menakutkan. Dan masalahnya rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah anugerah dari Allah. Maka minta kepada Allah agar kalaupun suatu saat nanti ajal kita datang, semoga saat ajal kita datang, kita sedang cinta-cintanya kepada Allah, sedang rindu-rindunya kepada Allah, sedang cinta-cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sedang rindu-rindunya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kematian itu tidak menakutkan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin, insyaAllah. Maka di antara munajat yang saya munajatkan kepada Allah itu kini di antara, ya Allah, mohon diletakkan dan ditanamkan rasa cinta dan rindu serta haibah, mahabbah wa haibah yang amat sangat dalam hati hamba kepadamu dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan cabut nyawa hamba, ya Allah, hingga telah kau tanamkan, engkau tumbuhkan rasa cinta dan rindu yang amat sangat dalam kepadamu dan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kematian itu tiadalah menakutkan bagi hamba, karena cinta dan rindu serta haibah hamba kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara munajat yang saya sampaikan kepada Allah, di antaranya itu. Jadi kenapa? Karena memang kematian itu tidaklah menakutkan bagi yang kangen kepada Allah, kangen perjumpaan dengan Allah, kangen perjumpaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Allahu akbar. Wakila, dan ada juga yang mengatakan, inna Yusuf, sungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam, lam yatamannal mauta, beliau tidaklah berharap mati, wa innama tamannal muwafata 'alal Islam, beliau berharap diwafatkan dalam keadaan Islam, pasrah, patuh,
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah pasti sebenarnya. Saya ulang, kenapa Nabi masih berdoa begini? Begini ya. Ada sebuah syair yang berkata begini. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Saya tahu tanpa saya berdoa pun Allah ngerti terkait dengan kebutuhan dan hajat saya. Tapi saya sengaja minta kepada Allah, sengaja saya memohon kepada Allah untuk menunjukkan betapa saya ini butuh kepada Allah. Jadi kita berdoa itu sejatinya semata-mata untuk menunjukkan betapa kita ini butuh kepada Allah. Sebagai jangkar pengingat bahwa kita ini butuh kepada Allah. Doa itu tidak memberitahu Allah, Allah Maha tahu. Doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan, kenapa Nabi Musa itu ketika ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tanganmu itu wahai Musa? Beliau mengatakan, qala hiya 'asai atawaqa biha wa ausubiha ala ghanim wa liya ma'arib ukhra, seterusnya itu. Padahal Nabi Musa cukup menjawab dengan katakan ini tongkat ya Allah, selesai. Tapi Nabi Musa sengaja menjawab dengan jawaban yang panjang. Apa kata para ulama? Itu sengaja dilakukan oleh Nabi Musa agar Nabi Musa lebih lama bicara dengan Allah. Jadi seorang kekasih itu senang bicara lebih lama dengan kekasihnya itu. Bisa dimengerti ya. Nah, Nabi Yusuf, Nabi dan Rasul jaminan mutu. Tapi Nabi itu kan rendah hatinya luar biasa. Rendah dirinya di hadapan Allah juga luar biasa. Maka tetap menyampaikan munajat itu sebagai bentuk kemesraan antara beliau dengan Allah. Itu bincang mesra beliau dengan Allah. Nah, bisa dimengerti insyaallah. Nah, jadi ya, kalau untuk Nabi jaminan mutu. Nah, akan tapi kalau untuk kita ini yang memang harus sungguh-sungguh kita mohon pada Allah, karena kita nggak ada jaminan kita ini. Nah, kita karena nggak ada jaminan, maka kita harus sungguh-sungguh mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ai idza jaa ajali, maksudnya apabila telah datang ajalku wahai Allah, tawaffani muslimah, wafatkanlah hamba dalam keadaan sebagai seorang muslim yang pasrah, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal qaulul mukhtaru, dan inilah pendapat yang terpilih. Ini kata para ulama, ini pendapat yang terpilih fi ta'wilil ayat yang inda ahli ta'wil, dalam menakwilkan ayat ini menurut para ulama ahli ta'wil. Wallahu a'lam, kata Imam Al-Qurtubi. Ini berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa amma Maryamu, dan adapun Siti Maryam alaihissalam, fa innama tamannat al-mauta liwajhain. Beliau ini berharap mati karena dua pertimbangan. Yang pertama, ahaduhuma, satu di antara keduanya adalah annaha khafat ayudhanna biha as-su'a fi diniha wa tu'abbara wa fayuftinaha dzalik. Beliau itu khawatir kalau diburuk sangkai, sehingga dicela. Dia diburuk sangkai terkait dengan buruknya agamanya, kemudian dan karenanya beliau dicela, sehingga beliau sangat khawatir kalau nanti beliau terfitnah dikarenakan semua itu, dan itu dianggap cukup berat bagi beliau. Kalau simpelnya beliau takut tidak kuat lah. Ini alat pendapat yang pertama. Jadi Nabi Siti Maryam mending mati aja lah ya Allah, daripada nanti saya difitnah, disangka buruk tentang agama saya nggak siap, tidak kuat. Daripada nanti saya tidak kuat, mending saya mati saja. Itu kata Siti Maryam. Ini pendapat yang pertama, tafsir yang pertama. Kalau tafsir yang kedua, asani li'alla yaqa'a qaumun bisa babiha fil buhtani wazur. Beliau berharap agar kaumnya tidaklah terjatuh disebabkan beliau dalam kebohongan dan dosa. Wa nisbatu ila zina, dan beliau tidak pengen kaumnya menuduh beliau berbuat zina. Wa dzalika mahlakun lahum, karena itu bisa menjadi kehancuran bagi kaumnya. Wallahu alam. Jadi beliau berharap pada Allah agar mati saja, agar kaumnya tidak menfitnah beliau, karena kalau sampai beliau difitnah, takutnya nanti beliau dihajar oleh Allah dengan fitnah. Dengan apa? Dengan musibah atau dengan bencana. Nah, jadi beliau berharap mati karena ingin menyelamatkan kaumnya, jangan sampai kaumnya menfitnah beliau sehingga karenanya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, dan Allah taala telah berfirman, Allah azza wa jalla telah berfirman fi haqqi man iftara ala Aisyah radhiyallahu anha, terkait dengan hak yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah bercerita bohong, menfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha.
walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. An-Nur ayat 11. Dan orang yang mengambil bagian lebih banyak dalam menfitnah Siti Aisyah di antara mereka akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Wa qala dan Allah berfirman, itu di An-Nur ayat 11. Ini An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu muhayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka dan kalian mengira menfitnah Siti Aisyah itu adalah sebuah hal yang enteng saja, padahal di sisi Allah dosanya sangat besar. Wa qad ikhtalafa fi Maryam, dan sungguh ulama telah berbeda pendapat terkait dengan Siti Maryam alaihissalam. Hal hiya siddiqah, apakah dia seorang siddiqah, seorang yang jujur yang derajatnya satu tingkat di bawah Nabi. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa adalah seorang siddiqah. Al-Maidah 75. Au nabiyatun, ataukah dia seorang nabi perempuan. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, farsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepada Siti Maryam malaikat Jibril. Ruh kami malaikat Jibril ya. Maryam ayat 17. Wa qaulun, firman Allah Ta'ala, id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu. Al-ayah, hingga ada di surah Al-Imran ayat 42. Wa alaihi fayakunu al-iftira'u 'alaiha a'dhamu wal buhtanu fi haqqi asyad. Makanya menfitnah Siti Maryam, menghina Siti Maryam, menyebarkan berita bohong tentang Siti Maryam, itu tentu konsekuensinya lebih berat daripada kepada Siti Aisyah. Kalau kepada Siti Aisyah saja sudah Allah ancam dengan adab yang besar, kalau menfitnah Nabi apa yang terjadi kira-kira? Oh, lebih hancur lagi, lebih hancur-hancuran. Makanya Siti Maryam tidak mau kaumnya mendapatkan fitnah itu atau adab itu. Maka beliau berharap, mending saya mati aja ya Allah daripada mereka menfitnah saya. Dan karenanya mereka akan hancur. Wa fihi yakunul halaku haqqan. Pasti akan hancur mereka kalau menfitnah Siti Maryam alaihissalam. Fa'ala hadzal haddi alladhi dzakarnahu min ta'wilaini yakunu tamanniyul mauti fi haqqiha jaizan. Maka dalam kondisi seperti itu tentu boleh Siti Maryam kalau beliau berharap mati. Wallahu alam, kata Imam Al-Qurtubi. Nah, saya mau terangkan dulu berkaitan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Maryam alaihissalam. Ibnu Asakir yang mengatakan luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Nah, kalau daging ulama beracun, gimana dagingnya para nabi dan rasul? Kalau dagingnya ulama beracun, lalu bagaimana dengan dagingnya para nabi dan rasul? Kalau maksudnya daging ulama beracun, jangan dimakan daging ulama itu, maksudnya gitu ya. Karena kalau kita makan daging ulama, hancur kita. Luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Kalau nabi dan rasul, saya kira semua paham kita. Kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita paham semua. Terkait dengan wanita siddiqah, wanita yang mulia, wanita suci Siti Maryam alaihissalam, kita paham lah. Kriteria ulama yang dagingnya beracun yang bagaimana, Ustaz? Itu pertanyaannya. Kriteria ulama yang dagingnya beracun yang bagaimana? Pertama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi pertama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama yang dimaksud adalah ulama yang menjadi ahli warisnya para nabi. Jadi ulama yang menjadi ahli warisnya para nabi. Ulama yang mewarisi warisannya Nabi berarti apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ulama itu pegangannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman gaya ulama dalam masalahnya ada dua macam. Ada ulama yang dikit-dikit kalau Allah, kalau Rasulullah. Biasanya ini ulama-ulama mazhab Hambali biasanya. Berbeda dengan ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Syafi'i. Kalau ulama mazhab Syafi'i itu enggak gampang kalau Allah, enggak gampang kalau Rasulullah. Jadi kalau baca corak fikih mazhab Syafi'i itu hampir tidak ada kalau Allah, kalau Rasulullahnya. Corak-corak fikih mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali syarat dengan kalau Allah, kalau Rasulullah. Nah, tapi jangan pernah mengatakan ulama tidak berdalil. Bukan ulama tidak berdalil, kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Jadi jangan pernah tuduh ulama tidak berdalil, salah jenengan. Jadi bukan ulama tidak berdalil,
kadang kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Apalagi diwariskan Nabi, al ulama warasatul anbiya, Quran dan Sunnah, terus apalagi ahlu bait beliau. Ahlu bait dalam pengertian ahlu bait ahlu sunnah ya, bukan ahlu bait dalam pengertian Syiah kan. Itu makanya hadis-hadis dari ahlu bait Nabi, dari seluruh para istri Nabi, para menantu Nabi, dari putra-putri Nabi, semuanya kita ambil hadis. Dari putri-putri Nabi itu kita ambil hadisnya. Nah, terus kemudian yang diwariskan oleh Nabi adalah sifat-sifat kenabian. Siddiq, jujur, amanah, bisa dipercaya, fatona, cerdas, ilmunya luas, tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Jadi ulama itu enggak mencela-mencela, isu dile sore tempe gitu ya. Terus enggak khianat dengan ilmunya, tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini kalau kita bahas cukup panjang. Sudah adzan. Kita break adzan dulu, baru kemudian kita tanya jawab. Ini Ustadz Abdul Rashid Mashkur, betul Ustadz ini di Al-Husna. Ya monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sedikit saya lanjutkan tentang kriteria ulama ya. Nah, jadi ulama itu mewarisi sifat kenabian, siddiq, jujur, fatona, cerdas, ilmunya luas, amanah, bisa dipercaya, tidak khianat, terus tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada yang mencela-mencela isu dile sore tempe, ya berarti ya nggak masuk kriteria ini gitu aja. Nah, atau menyampaikan kebenaran sesuai dengan yang bayar. Ini juga tidak masuk dalam kategori ini. Jadi ulama yang betul-betul konsisten dengan ilmunya dan tidak mengkhianati ilmunya, itu ulama yang betul-betul ulama yang warasatul anbiya. Terus ulama yang warasatul anbiya itu adalah ulama yang digambarkan oleh Allah di surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, para ulama di sini adalah orang yang takut kepada Allah. Dari mana kita tahu beliau takut kepada Allah? Dari apa yang diucapkan, dari apa yang dia tulis.
atau dari apa yang beliau sampaikan lah. Kalau kedalaman hati kita tidak tahu ya. Tapi dari sikap, dari perbuatan, dari tindakan, dari pemikiran kita tahu, yang dituangkan kita tahu. Ini beliau termasuk tipe orang yang takut kepada Allah atau yang tidak takut kepada Allah. Saya ulang, kalau kedalaman hati kita tidak tahu. Kita tahunya dari statementnya, dari tulisannya, dari buah pikirannya yang dituangkan, dipublikasikan, itu baru kita tahu apakah beliau termasuk orang yang takut kepada Allah atau yang tidak takut kepada Allah. Seorang ulama adalah orang yang takut kepada Allah, maka dia akan berhati-hati dengan ucapannya, dia akan berhati-hati dengan tindakannya, dia akan berhati-hati dengan sikapnya. Ya, kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Terus kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, al-ulama'u qadatun, ulama itu adalah panutan. Ulama yang panutan itu sebagaimana digambarkan dalam surah Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang dalam dakwahnya itu tidak minta bayaran, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para nabi dan rasul itu tidak minta bayaran dalam dakwahnya, walaupun para nabi dan rasul tidak menolak hadiah. Jadi para nabi dan rasul itu tidak menerima, tidak meminta bayaran untuk dakwahnya, akan tetapi tidak menolak kalau diberi hadiah. Itu para nabi dan rasul. Sehingga karenanya kemudian misalnya jenengan masjid ini ngundang seorang ustadz misalnya gitu nggih. Terus kemudian beliau bilang, "Oke, Pak Kristanto, tarifnya 5 juta ya," misalnya gitu. Atau 15 juta atau 40 juta misalnya. Kalau beliau pasang tarif untuk dakwanya, beliau ustadz ya ustadz. Halal karena beliau kerja. Asal mau bayar aja. Nah, tapi apakah kriteria ulama? Enggak masuk. Karena ulama itu tidak pernah minta bayaran dalam dakwahnya. Itu para ulama. Saya teringat ketika saat itu datang ke Indonesia Syekh yang mengarang kitab Al-Fiqhul Islam, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, datang ke Indonesia, diundang oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat itu diundang, ditelepon, "Syekh mau tidur di hotel atau di asrama mahasiswa?" Beliau bilang di asrama mahasiswa aja. Itu kata beliau. Terus ada ustadz dalam skala nasional, saya nggak sebut namanya, itu ketika mau didatangkan sebagai bintang tamu dalam acara sang syekh itu, sang ustadz ini, tidak tahu ini ulah manajemennya atau ustadz saya kurang tahu, bilangnya, "Nanti ustadz ini mau datang, kalau jemput paling enggak mobilnya merek ini, hotelnya paling enggak bintang sekian." Nah, itu disebut, padahal syekhnya sendiri yang tokoh utamanya cukup hanya dengan di asrama mahasiswa. Ya sah-sah saja sebagai orang bekerja ya, tapi untuk kriteria ulama tidak masuk. Jadi ulama itu beliau tidak meminta bayaran dalam dakwahnya, walaupun para nabi itu tidak menolak hadiah. Nabi itu punya dikasih hadiah, mau beliau dikasih hadiah. Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha itu termasuk hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga pernah diberi hadiah para dokter. Para dokter dihadiahkan kepada Nabi. Nabi tidak tolak, Nabi terima oleh Raja Mesir. Cuman akhirnya dokternya suruh pulang oleh Nabi itu. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah sakit. Daripada nganggur, suruh pulang. Akhirnya pas sampai di Mesir ditanya oleh Raja Mesir itu, "Kenapa kamu kok pulang?" "Ya suruh pulang ya Rasulullah." "Kenapa? Emang nggak pernah sakit?" "Nggak pernah ya Rasulullah." Nggak pernah wahai Raja. Rasulullah nggak pernah sakit. "Apa rahasia kok beliau sehat?" Kata raja itu, kata dokter itu, beliau itu orang yang tidak makan kecuali lapar, dan sekalinya makan nggak sampai kenyang. Jadi tidak pernah makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Itu rahasia sehatnya Rasulullah menurut dokter itu, bukan menurut qala Rasulullah, menurut dokter itu. Itu ceritanya gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir kata Ibnu Asakir tadi, beliau mengatakan himmatul ulama ar-ri'ayah. Ulama itu cita-citanya adalah terpeliharanya umat. Jadi yang dipikir oleh ulama itu adalah bagaimana umat ini selamat dunia akhirat. Jadi nggak mikir senengi dewe, nggak mikir kepentingannya sendiri. Tapi yang dipikir adalah bagaimana umat ini selamat, tidak hanya dunia tapi juga
akhirat. Gampangane ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Orang yang memandang umat ini dengan mata kasih, dengan pandangan kasih sayang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, silakan. Ada yang mau tanya, Pak? Oh, enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar kajian ini tapi ada hubungannya dengan kematian. Monggo, Pak, monggo. Kejadian ini belum ya hampir 6 bulan, Pak. Jadi tidak ada seorang pemuda non-muslim yang nikah dengan gadis muslimah. Sudah begitu dia kan jadi mualaf, masuk mualaf. Selama dia jadi mualaf itu dia lebih ibadah. Ya pokoknya semua dijalankan kita Islam ini. Terus begitu dia sakit di rumah sakit, itu dia meninggal, sama orang tuanya itu langsung diminta bawa ke rumah duka. Nah, di situ dia langsung dipakai baju apa? Non-muslim lah dia dikapani. Nah, ini kita tanyakan bagaimana nasib jenazah ini nanti dalam kubur. Bagus. Bagus. Itu bukan hal yang baru terjadi, di mana ada di beberapa tempat terjadi hal serupa itu. Jadi begitu mati keluarganya yang ngambil dibuat versi agama mereka, padahal dia sudah menjadi mu'alaf, sudah menjadi seorang muslim. Maka sekarang pertanyaan bagaimana nasib mayit itu gitu ya. Pertama, insya Allah tidak ada masalah bagi si mayit. Justru masalah itu bagi yang masih hidup. Karena merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk merawat jenazah itu sebagaimana ketentuan dalam agama ini dengan tingkatan fardu kifayah. Sehingga kalau tidak ada satupun yang merawat jenazah itu dengan cara Islam, sebenarnya berdosa orang satu kampung itu. Itu idealnya dulu ya. Cuman kan masalahnya ini kan tidak bisa, karena keluarganya yang mengambil, dan kadang kita nggak punya kekuatan untuk mengambil paksa juga kadang itu, karena ribut pasti itu, ribut dan ribet juga itu. Akhirnya ya sudah, berarti ini kondisi mukroh namanya, kondisi yang dipaksa oleh keadaan di mana kita kaum muslimin tidak bisa memakamkan jenazahnya dengan cara Islam. Maka yang tersisa adalah ya sudah, biarkan mereka urus itu sesuai dengan apa yang mereka mau, karena kita tidak punya daya. Maka yang terakhir adalah paling enggak sholatkan jenazahnya bil ghaib. Sholatkan jenazahnya bil ghaib, paling tidak sholatkan jenazahnya bil ghaib. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kuasa untuk memandikannya, mengkafaninya. Tapi kan kita bisa mensolatkannya walaupun dengan bil ghaib dalam hal ini. Saya kira itu Pak. Insyaallah kalau untuk mayitnya nggak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Nggih, Pak. saya mendengar mengenai kematian. Kalau kematian itu rindu kepada Allah. Nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kaitan dengan kalau kita selalu ada di Indonesia itu selalu mengatakan matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Ini yang saya tanyakan, relasi ini seperti apa sih Pak Ustaz? Yang satu, yang kedua sedikit aja Pak Ustaz. Itu kemarin atau di literatur ataupun dari berbagai ulama selalu berbicara Allah itu selalu membolak-balikkan hati. Kita paham betul. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Pak Ustaz, sebenarnya seperti apa sih Pak yang bolak-balikkan seperti itu Pak Ustaz? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama berkaitan dengan minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu hal yang bagus Pak. Minta mati dalam keadaan husnul khotimah itu bukan berarti kita minta mati, tapi minta kalau nanti ajalku tiba ya Allah, tolong wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sedang berbuat baik yang Allah ridhoi. Karena innamal umuru bi khawatimiha, yang dinilai itu kan ujungnya Pak, akhirnya.
Kalau akhirnya baik, maka insya Allah diharapkan kebaikan di akhir itu menghapus keburukan sebelumnya, Pak. Tapi kalau ujungnya buruk, ngerinya itu hal yang menjadi beban bagi si mayit untuk beratnya urusan setelahnya. Makanya kita mohon pada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saran saya, amalkan hadis Sahih Muslim, Pak. Tambah lagi, Pak. Jadi jangan cuma minta kepada Allah husnul khotimah, tapi tambahkan, ya Allah, wafatkan juga hamba dalam keadaan syahid di jalanmu. Hadisnya Sahih Muslim. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya aukamakol. Jadi kalau kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, insya Allah, Pak, untuk kita kedudukan orang yang mati syahid, walaupun kita mati di atas ranjang kita, insya Allah. Itu yang pertama, Pak nggih. Kemudian yang kedua, Allah yang maha membolak-balikkan hati itu maksudnya gini, Pak. Allah yang menguasai hati kita. Suka-suka Allah apakah kita akan diarahkan kepada kebaikan atau kita akan diarahkan kepada keburukan. Karena ingat di Al-Quran di surah Asy-Syams Allah memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu punya dua kecenderungan, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bilang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi hati kita ini punya dua kecenderungan, Pak. Kecenderungan menjadi baik, kecenderungan menjadi jahat. Allah bilang beruntunglah yang pilih jadi orang yang baik. Tapi rugi orang yang mengotori jiwanya berarti milih jahat. Nah, masalahnya gini, Pak. Yang menguasai hati manusia itu adalah Allah, sepenuhnya Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar kalaupun hati kita berubah, itu berubahnya ke arah yang lebih baik. Dan semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam itu. Saya mau detilkan agar Bapak lebih paham ya dalam hal ini. Di zaman Bani Israel itu ada seorang wali besar namanya Bal'am bin Ba'ura. Seorang wali besar, Pak, Bal'am bin Ba'ura. Itu kalau berdoa, Pak, belum turun tangannya doanya sudah dikabulkan, Pak. Bal'am bin Ba'ura. Tapi matinya sul khotimah, Pak. Naudzubillah. Kenapa coba? Saat itu dia dapat iming-iming dari Fir'aun untuk memihak ke Fir'aun, diiming-iming lahan tanah untuk dia lah, ya diiming-iming duniawi lah gampangannya. Dia kepencut, Pak. Kepencut sama iming-imingnya Fir'aun itu. Terus memihak Fir'aun dan memusuhi Nabi Musa. Mati suul khotimah, Pak. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Di dalam Bani Israel itu ada ulama Barsisa namanya, ulama Bani Israel. Dikenal ulama besar, matinya sul khotimah. Naudzubillah, mati dalam keadaan kafir juga. Itu yang diceritakan dalam Al-Qur'an juga tentang Barsisa itu diantaranya. Nah, di kalangan umat ini itu juga ada, Pak. Jadi dulu ketika Aswad Al-Ansi, nabi palsu itu menjadi nabi palsu, ada di antara sahabat Nabi itu yang menjadi murtad dan ikut Aswad Al-Ansi. Naudzubillah min syarri. Jadi bisa sekelas sahabat saja bisa jadi murtad. Dengan izin Allah itu bisa saja. Kalau Allah berkehendak maksudnya ya. Dan itu terjadi ketika ada nabi palsu itu. Nah, demikian juga nanti masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, kita ini tidak tahu, Pak. Kita ini tidak tahu. Kita ini jangan, kan termasuk dosa besar itu ketika kita merasa aman dari rencana Allah atau kita merasa tidak perlu bantuan Allah. Maka kita ini harus selalu merasa butuh bantuan Allah, di mana kita ini butuh hati kita dijaga oleh Allah tetap dalam iman dan Islam. Karena sewaktu-waktu orang bisa mengsle, Pak. Iya betul. Jangankan setelah kita yang ecek-ecek ini, Pak ya. Pernah ada seorang ulama di Mesir itu yang membantah tentang pemikiran Syiah sampai orang mengatakan Anda akan dibalas dengan surga oleh Allah dengan buku Anda ini. Itu matinya jadi ateis, Pak. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu. Ghulam Mirza Ahmad itu kan tokoh ulama di Afghanistan, di Pakistan. Itu tokoh itu pastinya. Tapi karena pemujanya banyak, tergelincir, Pak, sampai dianggap sebagai nabi baru setelah Nabi kita Muhammad SAW itu kan. Dan dia tidak mengatakan tapi tidak mengatakan tidak, tapi maksudnya kan dia tergelincir di paham itu kemudian. Jadi makanya harus kita banyak-banyak bermohon kepada Allah. Intinya kita merasa butuh, Pak. Kita merasa butuh pertolongan Allah agar hati kita tetapkan dalam iman dan Islam. Itulah kenapa dalam sholat
Kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas itu dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Karena manusia potensial tersesat, manusia potensial kepleset, manusia potensial lalai, manusia potensial kepincut dan macam-macam. Makanya kita mohon kepada Allah agar Allah jaga iman Islam kita. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya kira ngoten Bang nggih. Cukup nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.